Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di Mercypreneur TV, channel entrepreneur nomor 1 di Indonesia. Saya menuntun Sitinjak kali ini akan berbicara mengenai teknik presentasi bisnis. Bapak Ibu, presentasi bisnis adalah bagian yang sangat-sangat penting dalam rangkaian proses bisnis, khususnya proses bisnis di pemasaran jaringan seperti Mercy, ya, di mana presentasi adalah tahapan di mana atau proses di mana informasi disampaikan, dipaparkan kepada audiens, sehingga audiens paham, audiens mengerti, audiens bisa tertarik, memahami bahwa informasi ini berguna buat dia, dan audiens digiring untuk bergabung di bisnis yang kita tawarkan. Dalam hal ini adalah Mercy. Nah, maka suatu presentasi itu harus efektif, harus tepat sasaran, sehingga usaha yang Anda lakukan, effort yang Anda berikan dalam presentasi benar-benar mengenai sasaran. Nah, berikut ini saya akan sampaikan teknik presentasi. Selamat menyimak video berikut ini. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan paparkan secara singkat teknik presentasi yang efektif, ya. Saya beri judul teknik presentasi bisnis Mercy secara efektif, ya. Nah, secara umum Bapak Ibu, hal yang paling perlu dipersiapkan tentunya adalah mentalitas kita Bapak Ibu. Di mana sebelum presentasi, ya, pastikan, katakan kepada diri Anda sebelum memulai presentasi, katakan, ini adalah presentasi terbaik dalam hidup saya. Nah, kalau Anda sudah mengatakan begitu, maka seluruh kemampuan terbaik Anda tentu akan ditumpahkan. Anda akan sampaikan semua presentasi itu dengan penuh energi, dengan penuh kemampuan terbaik Anda, Bapak Ibu. Oke, baik. Dalam pembelajaran ini kita akan masuk ke beberapa topik. Yang pertama, tujuan presentasi, mengapa presentasi menjadi penting, susunan presentasi, tips untuk presentasi yang efektif, dan teknik closing dalam sebuah presentasi, ya, khususnya bisnis Mercy. Oke, tujuan presentasi bisnis Mercy itu adalah yang pertama, menyampaikan nilai-nilai positif atau nilai-nilai yang berharga dari informasi bisnis Mercy dengan jelas sehingga audiens mengetahuinya dan paham. Yang kedua, meyakinkan audiens bahwa bisnis Mercy adalah solusi yang tepat, yang sangat tepat baginya. Yang ketiga, meyakinkan audiens bahwa bisnis Mercy sudah dilakukan, mudah dilakukan maksud saya, dan bisa dilakukan oleh siapapun dan ada yang membimbing, sehingga peluang suksesnya akan jauh lebih besar. Lalu yang keempat, meyakinkan audiens bahwa dia bisa meraih sukses di Mercy seperti orang-orang yang telah membuktikannya. Dan yang terakhir, meyakinkan audiens bahwa sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk memulai bisnis Mercy. Nah, ini yang menjadi tujuan presentasi bisnis Mercy, Bapak Ibu, ya. Oke, mengapa presentasi? Mengapa presentasi itu perlu? Mengapa kita menyampaikan informasi bisnis itu dengan presentasi? Karena sebuah presentasi itu adalah teknik menyampaikan informasi, ya, dengan memaksimalkan dan memadukan seluruh elemen komunikasi. Apa saja? Gambar, narasi atau cerita, suara dengan intonasinya, mimik, ya, mimik muka kita, wajah, dan bahasa tubuh, dan memanfaatkan audiovisual, Bapak Ibu, ya, sehingga kita menyampaikan informasi. Pesan ini menjadi sangat-sangat kuat karena seluruh elemen komunikasi ada di situ, Bapak Ibu. Nah, itulah perlunya kenapa kita harus melakukan presentasi, ya, dengan efektif. Nah, apa saja yang menjadi susunan presentasi? Nah, suatu presentasi itu ada susunannya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua masuk ke isi daripada presentasi, lalu yang ketiga adalah penutup. Mari kita lihat satu persatu. Pembukaan. Pesan pembuka itu bertujuan untuk membuat audiens tertarik akan apa yang hendak disampaikan oleh presenter, ya.
Contohnya, mungkin Anda bisa mengajukan pertanyaan atau juga Anda bisa menyampaikan narasi, ya. Contohnya gini Bapak Ibu, ya. Selamat datang Bapak Ibu di presentasi bisnis kami. Ya, saya tidak pernah membayangkan selama saya kerja puluhan tahun untuk bisa mempunyai gaji di atas 20 juta Bapak Ibu. Tapi luar biasa. Ternyata Bapak Ibu, setelah belajar dan saya bergabung dan mengerjakan Mercy Bapak Ibu, saya punya income jauh di atas 20 juta Bapak Ibu, bahkan berlipat-lipat. Tidak pernah saya bayangkan sebelumnya, sehingga saya bisa beli rumah baru, beli mobil baru, bisa jalan-jalan ke luar negeri, dan luar biasa impian saya mulai terwujud satu persatu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Anda juga ingin mengalami seperti apa yang saya alami? Itu contoh pembukaan sehingga menggiring mereka ya untuk melihat, oh, ada rasa ingin tahu, sehingga mereka akan terlibat dalam presentasi itu, lebih terlibat dalam presentasi itu Bapak Ibu, ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah isi daripada presentasi, inti dari informasi yang akan disampaikan sehingga audiens paham dan tertarik serta digiring untuk mengambil tindakan yang diharapkan. Nah, isi dari presentasi kita itu adalah mulai dari 5 pilar, produk, marketing plan, ya itu adalah isi daripada presentasi kita Bapak Ibu. Nah, Anda harus sampaikan isi presentasi ini dengan sangat-sangat baik tentunya Bapak Ibu, dengan jelas ya. Nah, kemudian penutup. Penutup adalah ungkapan akhir yang mendorong peserta atau audiens untuk segera mengambil tindakan yang diharapkan. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut nanti ya. Jadi setelah kita presentasikan isi dari informasi kita harus masuk pada penutup, pada closing. Closing ini sangat penting ya, karena bagaimanapun hebatnya presentasi kita, mempresentasikan isi daripada informasi kita, presentasi kita, kalau tidak ada closing tentu tidak tepat sasaran ya. Jadi bagaimanapun sasarannya adalah closing Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah beberapa tips untuk presentasi yang efektif Bapak Ibu ya. Yang pertama, seperti yang saya katakan di awal tadi, sebelum presentasi tetapkan dalam hati Anda bahwa ini adalah presentasi terbaik dalam hidup Anda. Awali dengan tulus, senyuman yang tulus, penuh gairah dan antusiasme. Ungkapkan terima kasih dengan tulus atas kehadiran dan kesediaan para audiens untuk mendengarkan presentasi Anda. Lalu gunakan artikulasi yang jelas, kata-kata yang jelas ya. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat juga. Jadi sesuaikan temponya dan juga intonasi suara Anda. Jangan selamanya tinggi, selamanya rendah, sedang-sedang. Itu harus dinamis ya, intonasi suara Anda. Lalu libatkan audiens ya dengan memperhatikan bahasa tubuh mereka ya, dan jika memungkinkan Anda boleh ajak berdialog. Jadi kalau misalnya kelihatan ngantuk ya Anda harus lakukan sesuatu untuk membangunkan mereka. Atau ada ngobrol kiri kanan, Anda lakukan sesuatu. Jadi Anda harus benar-benar memperhatikan audiens Anda ya, sehingga mereka terlibat di dalam proses presentasi Anda. Lalu milikilah sikap yang rileks dan gunakan bahasa tubuh yang relevan sebaik mungkin. Jadi pergunakan bahasa tubuh Anda yang relevan. Anda tersenyum, mungkin Anda loncat, mungkin Anda melangkah kiri kanan, Anda mendekat, Anda menjauh. Nah, itu semua adalah bahasa tubuh Bapak Ibu yang akan menstimulasi audiens Anda untuk lebih antusias mengikuti presentasi Anda ya. Lalu berikutnya gunakanlah dress code bisnis atau pakaian yang memang terbaik Bapak Ibu ya, pakai dasi misalnya, jas atau blazer ya, minimal rapi dan pakai sepatu ya. Jadi jangan sampai lihat presentasi kita bicara informasi yang luar biasa tapi dia lihat kok pakai sendal, kok sepatunya miring sebelah, kok berpakaiannya tidak rapi. Jangan sampai Bapak Ibu ya. Jadi harus kita tampilkan dress code bisnis yang terbaik Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini merupakan beberapa tips ya yang secara umum bisa kita gunakan untuk mengangkat ya presentasi kita untuk lebih efektif dan bahkan bisa menampilkan presentasi yang memukau Bapak Ibu ya. Tentunya sangat-sangat tergantung dari bagaimana antusiasmenya Anda, bagaimana energi yang Anda berikan ke presentasi Anda ya. Nah, kemudian kita masuk ke teknik closing dalam presentasi ya. Nah, setelah Anda selesai presentasi, masuklah ke teknik closing. Tatap audiens Anda sejenak, lalu ajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring ya, seperti berikut ini misalnya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah pemaparan kami sudah jelas? Baguskah bisnisnya Bapak Ibu? Ya.
Yang bilang bagus, silahkan tunjuk tangan. Mana yang paling gak bagus Bapak Ibu? Pilihan bisnisnya silver kah, gold, atau platinum? Apakah Anda yakin bisa sukses seperti orang-orang yang sudah membuktikannya? Lalu bagaimana Anda? Apakah Anda siap untuk bergabung? Ajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, lalu katakan bagi Anda yang yakin sukses dan bersedia kami bimbing untuk sukses di Mercy, silakan maju ke depan. Ya. Itu statement terakhir yang bisa Anda lakukan untuk mendorong mereka untuk ambil action, untuk maju ke depannya. Setelah maju ke depan, lalu ajak bicara satu persatu, ucapkan selamat, ya, kuatkan dengan selebrasi dan menyalami mereka satu persatu dan memberikan formulir pendaftaran untuk diisi. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, setelah ini selesai dan mereka sudah menyatakan semuanya bergabung, katakan kepada mereka, Bapak Ibu, bergabung di Mercy ini, percayalah ini adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah Anda ambil dalam hidup Anda. Karena kami sudah mengalaminya, bahwa bergabung di Mercy adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah kami ambil dalam hidup kami atau dalam hidup saya. Maka jangan pernah berubah keputusan Anda, segera bergabung di Mercy, karena cepat Anda bergabung, maka lebih cepat juga Anda sukses, karena lebih cepat nanti Anda kami bimbing. Nah, itu yang Anda bisa sampaikan pada teknik closing dalam presentasi, ya. Tentu setiap orang bisa sedikit berbeda-beda, tapi tips secara umum adalah ini Bapak Ibu, ya, dalam teknik closing, ya. Nah, itulah keseluruhan, ya, teknik closing, teknik presentasi secara singkat yang saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Selamat untuk melakukan presentasi terbaik dalam hidup Anda, ya. Dan asah terus teknik presentasi Anda, ya. Jam terbang Anda itu akan sangat menentukan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk subscribe Mercypreneur TV. Saya Manuntum Sitijak. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Mercy, yes, mantap.